Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya penyakit hepatitis itu di Indonesia lumayan banyak ya. Sering kita temui orang terkena hepatitis. Nah, jadi teman-teman ya sakit hepatitis ini ada pantangan-pantangan yang harus dilakukan. Jadi kalau namanya pantangan berarti harus dihindari ya, supaya tidak bertambah parah. Nah, maksudnya bertambah parah ya supaya kondisinya tidak memburuk. Nah, jadi penting untuk mengetahui pantangan-pantangannya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pantangan yang harus dihindari bagi penderita hepatitis. Nah, teman-teman, hepatitis itu adalah peradangan organ hati kita ya akibat sakit. Ya, bisa diakibatkan oleh virus ya disebut dengan virus hepatitis. Kemudian bisa disebabkan oleh non-virus ataupun hepatitis non-virus. Nah, jadi teman-teman ya walaupun hepatitis yang diakibatkan oleh virus dan hepatitis yang bukan non-virus ya tetap harus diobati. Nah, selain teman-teman melakukan pengobatan, mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter ya, teman-teman juga harus melakukan pantangan-pantangan ini ya. Jadi yang namanya pantangan harus dihindari ya supaya teman-teman cepat sembuh ya, progres penyembuhannya juga berjalan dengan baik. Nah, tetapi kalau teman-teman sudah mengkonsumsi obat-obatan dari dokter ya, kemudian juga pola dan gaya hidupnya masih berantakan, ya ini juga akan sulit ya, karena kalau hanya obat tanpa didukung gaya hidup yang sehat, tanpa didukung dari keinginan sendiri ingin sembuh, itu akan sulit. Nah, jadi memang selain mengkonsumsi obat ya kita harus berusaha merubah gaya hidupnya ya, selain berdoa ya pokoknya kita harus melakukan yang terbaik ya supaya cepat sembuh. Dok, boleh nggak dok kalau seandainya kita kena hepatitis itu dibiarkan saja biar sembuh sendiri? Ya, organ hati itu merupakan organ vital ya, organ penting. Kalau seandainya teman-teman tidak mendapatkan penanganan yang tepat, kalau teman-teman tidak mengobatinya, nanti malah jadi komplikasi-komplikasi yang lain ya, malah kanker hati ya, gagal hati, hatinya jadi rusak, nanti malah repot ya, malah susah dalam penyembuhannya. Nah, jadi apa saja nih dok pantangan-pantangannya? Nah, yang pertama adalah alkohol. Nah, jadi teman-teman memang harus berpikir berkali-kali untuk mengkonsumsi alkohol kalau seandainya punya hepatitis. Nah, kenapa? Karena alkohol ini akan diproses di hati ya. Nah, ini kan sifatnya dia dianggap sebagai sesuatu zat yang berbahaya ya, dinetralkan di hati ya biar aman dikonsumsi ataupun diedarkan di seluruh tubuh. Tapi kalau seandainya teman-teman sedang gangguan hati ya, hatinya sedang tidak sehat, sedang tidak baik-baik saja, ya mengkonsumsi alkohol ini akan memperburuk kondisi ya, malah nanti menimbulkan komplikasi. Nah, alkohol ini kan juga menjadi penyebab timbulnya hepatitis non-virus ya. Nah, jadi kalau teman-teman mengkonsumsi alkohol walaupun dalam keadaan sehat, ya ini bisa timbul hepatitis non-virus. Nah, jadi memang alkohol ini jadi pantangan bagi orang yang sedang tidak sehat ya. Sedang dalam pengobatan juga jadi penting untuk menjauhinya. Nah, karena tidak ada manfaatnya ya, lebih baik teman-teman mengkonsumsi air putih yang sehat. Jadi jangan mengkonsumsi alkohol. Dok, saya udah terbiasa minum alkohol ya, pokoknya pantangkan, hindari. Dok, kalau seandainya mengkonsumsi alkoholnya sedikit saja ya, menghilangkan keinginan, ya tetap tidak bisa, harus dihindari. Itu adalah jalan yang terbaik. Yang kedua, rokok. Nah, jadi rokok ini hampir sama dengan alkohol tadi ya, dia bersifat racun bagi tubuh kita, ya tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian juga tidak baik untuk organ hati kita. Nah, baik perokok aktif ya ataupun perokok pasif. Perokok aktif itu adalah orang yang merokok langsung. Perokok pasif itu adalah orang yang menghirup asap rokok. Nah, jadi sama-sama jelek.
Nah, jadi memang teman-teman walaupun sedikit saja itu sebaiknya dihindari, ya dijauhi karena memang tidak ada manfaatnya. Nah, untuk teman-teman yang kena hepatitis, ya wanita misalkan, kemudian suaminya yang merokok, ya sebaiknya suruh berhenti suaminya ya kalau memang sayang sama teman-teman ya. Jadi kalau tetap merokok di dalam rumah, ya ini efeknya juga nggak bagus. Jadi lebih baik sama-sama merubah pola hidup sehat, ya saling support, saling mendukung. Nah, itu akan jauh lebih efisien ya, lebih efektif dan juga bisa bertahan jangka panjang kalau saling mengingatkan. Yang ketiga, obat terlarang. Nah, jadi teman-teman ya, obat terlarang ini saja untuk orang yang sehat sudah negatif manfaatnya ya, tidak ada bagus-bagusnya ya, merusak. Apalagi orang yang sedang hatinya ada sakit. Nah, jadi memang teman-teman ya, kita harus menjauhi obat-obatan terlarang ya, supaya kita benar-benar terhindar dari efek negatifnya. Nah, jadi tidak ada manfaatnya ya. Mulai saat ini kita perlu mengetahui di apa efek samping dari itu, apa sih dampak buruknya bagi kesehatan kita. Jadi itu penting ya, saling mengingatkan, saling jaga proteksi diri masing-masing. Yang keempat, obat-obatan. Nah, teman-teman sedang hepatitis ya, untuk menggunakan obat-obatan itu harus benar-benar ekstra hati-hati. Kenapa? Karena takutnya nanti obat tersebut malah menjadi racun bagi tubuh, makin berat kerja organ hati kita ya, makin buruk akhirnya. Nah, dok, saya cuma minum paracetamol ya. Paracetamol itu juga merupakan obat yang harus teman-teman waspadai. Ya, kenapa begitu? Ya, memang seperti itu. Ya, gampangnya gini. Teman-teman kalau seandainya teman-teman demam, teman-teman sakit, teman-teman tidak enak badan ya. Nah, lebih baik teman-teman segera berkonsultasi ke dokter, kemudian ceritakan, "Dok, saya sedang dalam pengobatan hepatitis." Nah, jadi dokter akan memilihkan ataupun menggunakan obat-obatan yang aman untuk kondisi teman-teman, daripada teman-teman jadi dokter sendiri ya. Saya kemarin berobat ke dokter si A, sakitnya seperti ini, obatnya seperti ini. Jadi teman-teman beli sendiri obatnya ke apotek, itu adalah tindakan yang tidak tepat. Jadi memang harus berkonsultasi, karena tidak sembarangan semua obat bisa diminum. Yang kelima, vitamin dan suplemen. Nah, jadi teman-teman ya, kalau kita sehat, itu kan memang disarankan untuk mengkonsumsi vitamin dan suplemen sesuai dosis ya. Nah, ini untuk menjaga kesehatan tubuh kita, supaya tubuh kita imunnya baik, ya, memenuhi kebutuhan vitamin kita. Nah, tetapi kalau teman-teman sedang sakit hepatitis, ya sebaiknya harus waspada, ya sama seperti obat-obatan tadi. Ya memang tujuannya mungkin teman-teman baik ya, supaya lebih sehat, lebih bugar, ya, lebih mantap tubuhnya. Nah, tetapi ada vitamin-vitamin dan suplemen-suplemen yang memang menjadi pantangan. Misalkan teman-teman ingin menurunkan berat badan pakai obat diet, itu nggak boleh. Kemudian teman-teman mengkonsumsi zat besi, ataupun teman-teman mengkonsumsi vitamin A, D, E, dan K ya, supaya memenuhi kebutuhan, tapi itu juga memang harus waspada. Nah, yang aman gimana? Ya lebih baik teman-teman berkonsultasi ke dokter. Dok, perlu nggak saya mengkonsumsi vitamin? Dok, perlu tidak saya menambahkan suplemen ya untuk kesehatan saya biar saya cepat sembuh, misalkan seperti itu ya. Nah, lebih baik berkonsultasi dulu, nanti dokter akan memilihkan vitamin ataupun suplemen yang memang diperlukan oleh teman-teman, yang memang dibutuhkan, jadi tidak sembarangan ya. Jadi teman-teman mengkonsumsi vitamin suplemen yang teman-teman beli sendiri ya, tapi rupanya malah berbahaya bagi tubuh teman-teman. Nah, ini kan merugikan ya. Yang keenam, stres. Nah, jadi stres nih teman-teman ya, ini nggak bagus bagi tubuh kita. Nah, kalau teman-teman sedang ada masalah ya, nah itu lebih baik teman-teman meredakannya dengan cara melakukan hal-hal positif, melakukan hal-hal yang menyenangkan ya. Jangan hanya terpaku terhadap masalah tersebut, malah nanti jadi drop ya. Itu nggak bagus untuk seluruh bagian tubuh kita, mulai dari kepala dan seterusnya. Jadi lakukanlah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang positif ya, supaya teman-teman cepat sembuh, ataupun teman-teman bisa sharing ke orang yang pernah terkena hepatitis dan sembuh, bagaimana tips-tipsnya ya, saling menceritakan, saling memberikan dukungan ya, ataupun ada keluarganya, itu jauh lebih baik. Yang ketujuh, bahan beracun. Nah, jadi teman-teman ya, bahan beracun ini maksudnya ya zat-zat kimia ya, misalkan dari cat ya, ataupun cairan pembersih ya, memang teman-teman harus menghindarinya, ataupun bahan kimia lainnya ya.
Nah, ini sebisa mungkin harus dihindari. Kenapa ya? Karena ada dampaknya terhadap tubuh kita. Misalkan teman-teman ada orang nyemprot rumput ya, pakai pestisida, kemudian teman-teman di sekitarnya yaitu malah bisa memiliki efek buruk ya. Nah, lebih baik menjauhinya. Pokoknya zat-zat kimia, bahan-bahan kimia yang beracun, yang berbahaya dihindari ya. Lebih baik dihindari saja lah seperti itu. Nah, jangan ada orang nyemprot itu tadi, main-main di rumputnya malah ikut-ikutan ya, jangan. Karena teman-teman kondisinya memang sedang tidak sehat, lebih baik istirahat. Oke teman-teman, ya itu tadi pantangan-pantangan secara umum saja, secara garis besar yang harus teman-teman hindari ya kalau teman-teman ada hepatitis. Nah, kemudian selain pantangan tersebut ya harus didukung dengan anjuran dari dokter tuh diikuti juga. Obat-obatan yang diberikan dokter ya dikonsumsi dengan baik, jangan hanya ikuti pantangan ya, obat dari dokter, anjuran dari dokter tidak diikuti ya juga repot ya, itu sama dengan bohong juga. Nah, pokoknya harus seimbang ya, berkonsultasi ke dokter, pola hidup dirubah menjadi sehat ya, pantangan-pantangan tadi juga dihindari, diikuti. Nah, konsumsi obat teratur. Nah, jadi memang begitu ya, kita harus usaha, harus tetap semangat ya. Semoga teman-teman yang sedang tidak sehat ya, saya doakan cepat sembuh, dan saya doakan untuk teman-teman semua semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Salam sehat, sampai jumpa.